Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 34 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu. Di sini alifnya ini sebetulnya hamzah wasol ya. Jadi hamzah wasol ini tidak diharokati jika bacanya disambung atau diwasol dari ayat sebelumnya dari 33 ya. Jadi tidak dibaca jika kita mulai bacanya wasol dari ayat sebelumnya. Tapi jika berhenti di ayat sebelumnya 33 terus kita mulai dari sini dari hamzah wasolnya, maka hamzah wasol ini jadi harus diharokati. Karena dalam bahasa Arab tidak boleh huruf pertamanya sukun, jadi harus berharokat. Maka hamzah wasol ini kebetulan di sini sudah ditandai dengan harokat fathah ya. Kenapa kok harokatnya fathah, bukan i, bukan u, bukan kasroh, bukan dhammah? Karena di depannya sepaket sama huruf lam. Hamzah wasol diberi harokat fathah jika sepaket dengan lam. Jadi ini hamzah wasolnya fathah. Ar-rija. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah karena alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu ra. Maka lam tidak kita baca, langsung masuk ke ra atau diidghamkan. Ar-rija. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah kasroh. Maka bacanya tipis, pangkal lidah datar. Ar-rija. Ja mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka jimnya kita panjangkan 2 harokat saja. Ar-rijalu qawwa. Ada wawu tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun. Maka jangan ditahan karena ini hanya dibaca nabar. Jadi bukan idgham bil gunnah ya. Cukup ditekan. Qawwa. Wa mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Karena alif sebelumnya fathah, maka waw ini kita panjangkan 2 harokat saja. Qawwamu. Mu juga mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Ini juga tadi zahiri ya. Sebab ada waw sukun didahului baris dhammah, maka panjangkan mimnya sama kayak waw 2 harokat. Qawwamuna 'alan. Ala jika berhenti di la hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif didahului baris fathah. Alifnya alif bengkok, alif maksurah, panjang 2 harokat. Tapi jika berhenti saja 2 harokatnya. Jika tidak berhenti lamnya ini pendekin karena madnya gugur. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa sebabnya? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun, yaitu huruf mad dan huruf nun sukun. Pada nun sukun ada, pada nun tasydid ada nun sukunnya ya, nun sukun dan nun berharokat kasroh. Sukun ketemu sukun maka terlepaslah sukun yang pertama. Alan. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lamnya jangan dibaca, diidghamkan atau dimasukkan langsung ke nun berikutnya. Alan. Nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya dengung, bunyi n-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Alan nisa'i. Sa mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama, di mana mad tabi'inya adalah alif yang didahului baris fathah. Kemudian hamzahnya yang i
dalam satu kata yang sama, yaitu kata an-nisa'i. Maka sinnya dipanjangkan, boleh 4, boleh juga 5 harokat. Alan nisa'i bima ma madhabi'i dhahiri. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka mimnya panjangkan 2 harokat. Bima faddalallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang lam barisnya fathah, maka dibacanya tebal. Allah. Bima faddalallah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Maka alif lam pertama tidak kita baca, diidghamkan. Bima faddalallah. Allah matobi'i, matobi'inya matobi'i muqaddar karena ditulis dalam bentuk fathah yang panjang. Maka kita panjangkan lamnya 2 harokat. Faddalallahu ba'dahum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu ain. Maka mim sukun kita bunyikan dengan izhar, jelas. Ba'dahum ala. La matobi'i, matobi'inya matobi'i muqaddar karena ditulis dalam bentuk fathah berdiri atau fathah panjang. Maka lamnya kita panjangkan 2 harokat. Ala ba'dhiu. Lalu berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf waw. Maka tanwinnya masuk ke waw, ba'dhiu dan dengung, tahan. Ala ba'dhiu wa bima. Ma mad jaiz munfasil karena matobi'i ketemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Matobi'inya adalah alif yang didahului baris fathah terdapat pada kata bima. Hamzahnya yang a terdapat pada kata anfaqu. Maka mimnya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Wa bima ada ikhfa ausat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ba. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj fa disertai dengung. Nah, karena fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun, maka bunyi samar dan dengungannya seimbang. Anfaqu. Matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka qafnya panjangkan 2 harokat. Anfaqu min. Min ada izhar halqi karena ada nun sukun ketemu sama huruf halqi yaitu hamzah, huruf tenggorokan ya halqi itu. Maka nunnya kita baca dengan jelas, bunyi n tidak ditahan. Min ada izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu waw. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Wa matobi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka panjang wawnya 2 harokat. Amwadihim. Tanda wakofnya namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Oke, pertanyaan untuk
untuk hari ini. Sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.